Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan beberapa kompetensi dasar dalam mata pelajaran korespondensi dengan topik yang pertama, komunikasi kantor, topik yang kedua, tata bahasa surat, topik yang ketiga, yaitu tata cara penulisan surat niaga. Sebelum dimulai penjelasannya, perkenalkan dulu, nama saya Yulfanida Oktaviani, NIM 19802244014 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta bersama dengan dua teman saya. Simak dengan baik ya. Pada mata pelajaran korespondensi ini, saya akan menjelaskan KD pertama, yaitu memahami komunikasi kantor. Materi pertama yaitu pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi berdasarkan beberapa sumber sebagai berikut. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi berarti hubungan. Yang kedua, menurut Onong Uhjana Effendi, yang mengartikan komunikasi merupakan proses penyampaian pesan yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku orang tersebut. Yang ketiga, pengertian komunikasi antar manusia. Komunikasi antar manusia adalah penyampaian suatu pesan dari seseorang yang ditujukan kepada orang lain baik secara langsung atau menggunakan media. Kesimpulannya, komunikasi adalah suatu proses pengiriman pesan atau simbol-simbol yang mengandung arti dari seorang komunikator kepada komunikan dengan tujuan tertentu. Kemudian, komponen atau unsur-unsur komunikasi. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Purwadarminta, komponen adalah bagian yang berperan dalam proses komunikasi. Dalam proses komunikasi, pihak ada 5 komponen, yaitu yang pertama, komunikator. Komunikator adalah pihak yang menyampaikan pesan kepada pelaksananya dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Kedua, yaitu pesan. Pesan adalah rangsangan yang dipancarkan dari komunikator kepada komunikan. Pesan dapat berupa kata-kata atau verbal, misalnya pujian, caci maki, berita. Pesan juga dapat berupa bukan kata-kata atau non-verbal, misalnya body language atau bahasa isyarat, suara, warna, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu komunikan. Komunikan adalah pihak yang menerima pesan dari komunikator. Yang keempat, saluran atau media, yaitu alat yang menghubungkan komunikator dengan komunikan, misalnya televisi, radio, telepon, surat, koran, majalah, dan sebagainya. Yang kelima yaitu umpan balik atau feedback, yaitu adanya perubahan tingkah laku pada komunikan. Tingkah laku tersebut dapat berupa pengetahuan, sikap, dan perbuatan. Materi selanjutnya yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi ini dimulai dengan pertama yaitu sender. Sender merupakan komunikator atau sumber dari pengiriman pesan tersebut. Yang kedua yaitu encoding. Encoding ini pengirim memberikan kode informasi yang akan disampaikan ke komunikan dalam bentuk simbol atau isyarat. Yang ketiga yaitu pesan. Pesan ini dapat disampaikan melalui media atau saluran channel. Yang keempat yaitu decoding, yaitu penafsiran kode. Penerima menafsirkan pesan dan menerjemahkan menjadi informasi yang berarti bagi komunikan. Yang kelima yaitu receiver, yaitu komunikan menerima pesan dari komunikator dan menyaring pesan dari komunikator. Selanjutnya yaitu menghasilkan feedback atau respon dari komunikan terhadap pesan yang diberikan dari seorang komunikator.
Nah, proses komunikasi ini dapat terganggu dengan adanya gangguan, seperti faktor-faktor fisik ataupun psikologis yang dapat mengganggu atau menghambat kelancaran proses komunikasi. Contoh faktor fisik, yang pertama, suara gaduh, gema suara, atau segala sesuatu yang mengganggu konsentrasi. Dan contohnya faktor psikologis seperti komunikan dalam keadaan marah, sedih, atau grogi. Slide selanjutnya yaitu komunikasi kantor. Nah, komunikasi kantor ini memiliki arti tersendiri, yaitu komunikasi perkantoran atau office communication ialah proses komunikasi yang terjadi dalam suatu kantor dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja kantor tersebut. Dengan berkomunikasi, maka akan mengantarkan terbentuknya kesatuan sistem dari bagian-bagian yang saling bergantung serta terciptanya pola hubungan tata kerja. Kemudian, fungsi dari komunikasi kantor. Yang pertama, yaitu fungsi kontrol, yaitu fungsi komunikasi yang digunakan untuk mengontrol karyawan dengan menanyakan ulang deskripsi pekerjaannya, kepada siapa dia harus melaporkan kembali hasil pekerjaannya, dan hal-hal yang membutuhkan komunikasi dengan atasannya. Selain itu, komunikasi juga dapat mengontrol perilaku karyawan. Misalnya, jika salah satu karyawan bekerja terlalu lamban atau lelet, teman yang lain akan melakukan komunikasi atas dasar ketidakpuasan mereka dengan kinerjanya, baik berupa menjauhi atau mengajak secara baik agar pekerjaannya cepat diselesaikan. Yang kedua yaitu fungsi motivasi. Fungsi ini digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan cara memberikan dorongan untuk bekerja lebih giat. Fungsi ini biasanya dilakukan melalui pemberian feedback atau umpan balik kepada bawahan mengenai apa yang telah mereka lakukan, segala suatu hal yang mereka kerjakan, dan apa yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya. Motivasi tersebut dapat berupa memberikan kata-kata yang membangkitkan semangat kerja, pemberian insentif, pemberian tunjangan, memberikan bonus, memberikan upah lebih tinggi, memberikan kenaikan pangkat, atau apapun yang dapat meningkatkan kinerja para pekerja. Yang ketiga yaitu fungsi emosi. Tujuannya dalam bentuk interaksi tersebut adalah komunikasi di mana masing-masing anggota dapat menyampaikan emosinya, baik emosi positif maupun negatif. Emosi yang negatif misalnya frustasi atau tidak puas dengan pekerjaan yang dikerjakannya, ataupun hal-hal negatif seperti tidak puas dengan gaji yang diterima, tidak puas dengan pelayanan manajemen yang diberikan. Sedangkan emosi yang positif berarti penyampaian dari emosi yang membangun yang harus dikelola untuk kemajuan perusahaan. Misalnya dengan kepuasan karena dilayani dengan baik dalam bekerja, diperhatikan oleh atasan, gaji yang mencukupi, dan hal-hal yang lain yang positif bagi organisasi. Kemudian yang keempat, fungsi informasi. Fungsi ini berhubungan dengan memperlancar pengambilan keputusan yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen. Dengan mentransfer data dan alternatif pilihan yang ada, individu atau organisasi akan lebih mudah dalam mengambil keputusan. Fungsi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh elemen kantor. Informasi yang diberikan sebaiknya harus berdasarkan fakta, transparan, dan memberikan manfaat bagi pemberi dan juga penerima informasi. Selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi kantor. Yang pertama, yaitu komunikasi internal. Komunikasi yang terjadi di dalam dan di antara anggota organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, komunikasi eksternal, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh para pegawai kantor dengan pihak lain di luar kantornya. Misalnya, antara staf kantor dengan klien atau customer. Dari jenis-jenis komunikasi pada kantor. Yang pertama, komunikasi menurut cara penyampaiannya. Yang kedua, komunikasi menurut kelangsungannya. Yang ketiga, komunikasi menurut perilakunya. Yang keempat, yaitu komunikasi menurut aliran informasi. Yang kelima, yaitu komunikasi menurut ruang lingkupnya.
Yang keenam yaitu komunikasi menurut jumlahnya. Saya akan menjelaskan poin-poin tersebut pada slide berikutnya. Nah, yang pertama yaitu komunikasi menurut cara penyampaiannya. Yang pertama, komunikasi lisan adalah komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak, yang artinya komunikasi bentuk ini dilakukan antara kedua belah pihak secara bertatap muka. Yang kedua, komunikasi tertulis adalah salah satu bentuk komunikasi yang berupa tulisan seperti surat, SMS, surat elektronik, memo, gambar, spanduk, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu komunikasi menurut kelangsungannya. Yang pertama, komunikasi langsung atau primer adalah komunikasi yang dilakukan tanpa bantuan atau campur tangan perantara pihak lain ataupun media komunikasi sehingga tidak dibatasi oleh jarak. Yang kedua yaitu komunikasi tidak langsung atau sekunder, dilakukan melalui perantara, baik itu pihak ketiga atau bantuan-bantuan alat-alat komunikasi lainnya, misalnya seperti telepon, surat, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu komunikasi menurut perilakunya. Yang pertama, komunikasi formal. Komunikasi formal ini biasanya terjadi dalam suatu organisasi. Komunikasi seperti ini biasanya sudah mempunyai aturan atau tata cara tersendiri menurut peraturan-peraturan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu komunikasi informal. Terjadi dalam suatu organisasi yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak ada pengakuan resmi yang juga tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi yang bersangkutan. Misalnya adalah obrolan antar teman, desas-desus, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu komunikasi non-formal, adalah komunikasi yang terjadi antara bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang bertujuan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi. Kemudian, komunikasi menurut aliran informasi. Yang pertama, komunikasi satu arah, yaitu merupakan komunikasi satu arah, yaitu merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja. Yang kedua, komunikasi dua arah, yaitu merupakan komunikasi yang bersifat timbal balik. Dalam hal ini, komunikasi diberi kesempatan untuk memberikan respon atau feedback kepada komunikatornya. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi ke atas, yaitu merupakan komunikasi yang terjadi dari bawahan kepada atasan. Yang keempat yaitu komunikasi ke bawah, merupakan komunikasi yang terjadi dari atasan kepada bawahan. Yang kelima, komunikasi ke samping, yaitu merupakan komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kedudukan sejajar. Berikut ini adalah gambaran bagan komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Komunikasi satu arah yaitu yang pertama vertikal, dapat dilakukan secara ke atas maupun ke bawah. Yang kedua yaitu horizontal, dilakukan secara sejajar. Yang ketiga yaitu diagonal, dilakukan secara bersilangan. Kemudian komunikasi dua arah ini yang pertama yaitu vertikal, dapat dilakukan komunikasi ke atas dan ke bawah dengan diberikan feedback. Sama halnya dengan vertikal, horizontal, yaitu komunikasi sejajar dengan memberikan feedback. Yang ketiga yaitu diagonal, terjadi di mana komunikasi secara bersilangan dan saling memberikan feedback. Kemudian komunikasi menurut ruang lingkupnya. Yang pertama yaitu komunikasi internal. Nah, komunikasi internal ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama, komunikasi vertikal adalah komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam suatu organisasi ke suatu tingkat yang lebih tinggi atau tingkat yang lebih rendah, atau sebaliknya, di mana komunikasi ini atau interaksi ini terjadi secara timbal balik.
Yang kedua yaitu komunikasi horizontal, adalah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai kedudukan sama, posisi sama atau jabatan yang sama dalam suatu organisasi. Yang ketiga yaitu komunikasi diagonal. Dikatakan juga sebagai komunikasi yang memotong garis komunikasi vertikal dan horizontal, di mana komunikasi ini dilakukan menyilang antara pihak-pihak yang memiliki tingkat, struktur, dan level yang berbeda. Kemudian komunikasi internal, komunikasi yang dilakukan oleh para pegawai kantor dengan pihak lain di luar kantornya. Selanjutnya yaitu komunikasi menurut jumlah. Yang pertama, komunikasi perorangan. Komunikasi ini terjadi secara perseorangan atau individual, antara pribadi dengan pribadi tentang permasalahan yang bersifat pribadi juga. Yang kedua, komunikasi kelompok. Komunikasi ini berlangsung dalam suatu kelompok atau grup tentang masalah-masalah yang menyangkut kepentingan banyak orang di dalam kelompok. Sekian materi tentang komunikasi kantor. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penjelasan materi dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Aris Setiawan. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu tata bahasa dalam surat. Dalam tata bahasa dalam surat terdapat ejaan yang disempurnakan, dan dalam ejaan yang disempurnakan tersebut meliputi penulisan kata, penulisan huruf, dan tanda baca. Yang pertama ada penulisan huruf. Dalam penulisan huruf terdapat huruf kapital sebagai huruf pertama dalam sebuah kata. Yang kedua ada nama gelar seperti jabatan, pangkat, gelar akademis, dan yang lainnya. Penulisan huruf kapital selanjutnya ialah terdapat nama suatu negara, nama suatu suku, ataupun nama suatu bangsa, dan nama suatu tempat. Yang selanjutnya terdapat nama tahun, bulan, dan hari. Yang kedua ialah penulisan kata. Penulisan kata di sini terdapat kata dasar yang merupakan kata yang berdiri sendiri. Yang kedua, terdapat kata berimbuhan yang memiliki imbuhan di awal ataupun di akhir. Contohnya, kata dasarnya kantor, imbuhannya perkantoran, seperti itu. Dan yang selanjutnya terdapat kata ulang. Itu contohnya itu seperti surat menyurat, bahu-membahu, masak-masak, dan yang lainnya. Yang selanjutnya terdapat kata gabungan yang contohnya itu seperti tanggung jawab, dan kalau kata lain seperti mempertanggungjawabkan yang lainnya. Dan yang selanjutnya ialah kata gabungan yang menggunakan awalan dan akhiran yang ditulis terpisah. Contohnya diberitahukan dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya terdapat kata majemuk yang terdapat contoh kerjasama, tanda tangan, dan yang lainnya. Yang selanjutnya terdapat kata depan di ke, yang contohnya itu dari desa ke Jakarta, di lemari, dan lainnya. Yang selanjutnya terdapat kata penulisannya yang dipisah, contohnya saya pun dan Anda pun. Lalu materi selanjutnya ialah tanda baca. Tanda baca di sini terdapat tanda titik. Tanda titik itu biasanya terdapat pada akhir dari suatu kalimat ataupun satu kata yang disingkat seperti RT, itu artinya itu rukun tetangga, RW itu rukun warga, dan JL titik itu seperti jalan, yang lainnya dan yang lainnya. Yang kedua itu terdapat dua kata yang disingkat seperti SD itu sekolah dasar, SPD sarjana pendidikan, dan seperti yang lainnya. Selain titik terdapat juga koma. Koma itu berfungsi untuk memisahkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Contohnya itu kayak saya pergi ke pasar, koma, ibu pergi ke minimarket. Tanda koma juga itu biasanya untuk menyebutkan hal yang lebih dari dua. Contohnya itu saya makan apel, koma, semangka, koma, dan manggis. Contohnya seperti itu.
Yang selanjutnya ialah tanda titik dua. Tanda titik dua di sini berfungsi sebagai memberikan rincian. Contohnya itu ada kata yang akhirannya sebagai berikut, terus ada titik duanya. Nah, di situ itu akan dijelaskan lebih rinci seperti rincian yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Yang ketiga itu terdapat tanda garis miring. Tanda garis miring itu biasanya digunakan dalam memberikan contoh kata yang sama seperti organisasi ataupun perhimpunan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Syahda Putri Yara, NIM 19802244017. Saya di sini akan menjelaskan mengenai membuat surat niaga. Yang pertama, saya akan membahas mengenai bagian-bagian surat. Yang pertama yaitu kepala surat atau kop surat. Kepala surat atau kop surat merupakan bagian teratas dalam sebuah surat. Fungsi utama dari kepala surat yaitu tidak terlepas dari pemberian informasi mengenai nama, alamat, kegiatan dari lembaga tersebut. Surat yang pertama ini berisi logo atau lambang dari perusahaan tersebut. Yang kedua, nama instansi dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, alamat instansi perusahaan tersebut. Yang keempat, nomor telepon instansi tersebut. Biasanya setelah penulisan kepala surat atau kop surat ini terdapat sebuah garis horizontal pemisah yang memisahkan antara kepala surat dengan bagian-bagian surat yang lainnya seperti tempat, tanggal. Bagian surat yang kedua yaitu tempat dan tanggal surat. Pencantuman tempat tanggal surat tersendiri ditujukan untuk memberikan informasi mengenai tempat dan tanggal penulisan surat tersebut. Untuk biasanya tidak dicantumkan kembali jika tempat sudah dituliskan di kepala surat yang berupa alamat instansi. Tapi bagi surat bukan resmi yang tidak memiliki kepala surat, wajib menuliskan tempat di bagian surat kedua ini. Semisalnya, Jakarta 3 Januari 2014 atau Cirebon 18 Mei 1900. Dan yang ketiga yaitu nomor surat. Sebuah surat resmi yang mewakili sebuah lembaga, instansi, perusahaan, organisasi biasanya menggunakan penomoran terhadap surat yang dikeluarkan atau yang diterima. Nomor surat biasanya meliputi nomor urut penulisan surat, kode surat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Penomoran surat tersebut berfungsi untuk 1. Memudahkan pengaturan baik untuk penyimpanan maupun penemuan kembali apabila diperlukan. Yang kedua, mengetahui jumlah surat yang diterima dan yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut. Yang ketiga, memudahkan mengklasifikasikan surat berdasarkan isinya. Yang keempat, penunjukan secara akurat sumber dalam hubungan surat menyurat. Bagian surat yang keempat yaitu lampiran. Bagian lampiran merupakan bagian penjelas yang menginformasikan bahwa ada sejumlah berkas atau dokumen yang disertakan dalam surat tersebut. Jika tidak ada berkas ataupun dokumen yang dilampirkan, maka bagian dilampirkan bisa ditiadakan. Yang kelima yaitu hal. Pada bagian surat kelima ini berisi hal atau perihal. Hal berfungsi memberikan petunjuk bagi pembaca mengenai pokok isi surat tersebut. Yang keenam yaitu alamat. Terdapat dua alamat yang dituliskan dalam surat, yaitu yang pertama alamat luar atau yang ditulis di sampul surat, dan yang kedua alamat dalam yang ditulis di dalam surat. Alamat yang dimaksud di bagian ini merupakan alamat dalam. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis alamat dalam hal ini. Hal-hal tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kata kepada pada alamat dan sebenarnya tidak harus ada kata kepada, dirasa berlebihan karena sudah ada kata yang terhormat. Jadi, apabila ada kata kepada, tidak perlu menggunakan kata yang terhormat. Sebaliknya, apabila kita sudah menggunakan kata yang terhormat, kita tidak perlu menggunakan kata kepada, karena penggunaan kata tersebut akan menyebabkan berlebihan kata. Yang kedua, menggunakan kata yang terhormat yang bisa disingkat YTH. Yang ketiga, menggunakan kata bapak atau ibu atau saudara jika yang dituju adalah seseorang bukan nama instansi. Kata bapak, ibu, saudara selalu ditulis dengan huruf kapital di awal kata dan diikuti oleh nama orang. Yang keempat, di setiap baris pada bagian alamat dalam tidak diakhiri oleh tanda titik. Yang terakhir, menuliskan alamat orang atau lembaga yang dituju lengkap lebih bagus. Ketujuh adalah salam pembuka. Salam pembuka berfungsi sebagai sapaan dalam surat. Salam pembuka ditulis dengan huruf kapital di awal dan diakhiri oleh tanda koma. Bagian surat yang ke-8 yaitu isi surat. Isi surat terdapat 3 macam. Yang pertama, pembuka. Pembuka merupakan alinea pertama yang berfungsi sebagai pengantar atau pendahuluan terhadap informasi yang disampaikan di alinea isi.
Yang kedua yaitu isi. Alinea isi berisi informasi yang akan disampaikan. Yang ketiga yaitu penutup. Sedangkan alinea penutup ini berisi ucapan terima kasih atau harapan dari penulisan surat kepada pembaca. Surat yang ke-9 yaitu salam penutup. Salam penutup merupakan penutup surat yang biasanya menggunakan kata hormat saya, hormat kami, wassalamualaikum. Penulisan salam penutup tersebut seperti salam pembuka, diawali oleh huruf kapital dan diakhiri oleh tanda koma. Yang ke-10 yaitu nama jelas pengirim dan tanda tangan. Setelah salam penutup, terdapat nama jelas pengirim surat beserta tanda tangannya. Yang terakhir yaitu tembusan. Tembusan merupakan bagian surat yang menunjukkan pihak atau orang lain yang juga berhak mendapatkan surat tersebut. Berikut saya berikan contoh surat niaga permintaan dan penawaran. Di dalam surat tersebut sudah ada beberapa bagian-bagian surat yang saya sebutkan tadi di awal. Yang pertama terdapat kop surat, yang kedua ada tanggal pembuatan surat, yang ketiga ada nomor surat, dan ada alamat yang dituju untuk surat tersebut. Lalu ada hal perihal, namun sayangnya di dalam surat ini tidak ada lampiran. Yang kedua ada salam pembuka, ada isi, dan ada salam penutup, dan juga ada penutup dari surat tersebut. Dan terakhir ada nama dan tanda tangan dari pengirim surat tersebut.